Saudara, hari ini, bulan ini kita bicara tentang something different. Kemarin kita melakukan something different, sesuatu yang berbeda. Karena kita mulai doa pagi, saudara. Selama ini kita cuma sore, malam hari, doa paginya, doa malam namanya, dan kemarin kami memulai doa pagi. Wah, lumayan banyak yang bersemangat untuk ikut doa pagi. Ada saya, ada Mbak Ari, ada Risma, 3 orang. Thank you Risma, dia yang melayani. Dan doa pagi itu saudara seneng loh, bener. Meskipun 3 orang rasanya wah semangat karena pagi-pagi masih fresh. Saya bilang sama Mbak Ari, doa pagi itu vibe-nya harus ucapan syukur, sukacita. Pokoknya kita senang, mensyukuri hari ini kita dikasih kesehatan, hari ini kita sudah siap mengerjakan sesuatu yang baik. Dan saudara tahu, kalau saudara memulai hari dengan baik, ya pagi-pagi sudah senang, sudah baik, sepanjang hari itu rasanya enak saja. Beneran, kalau saudara pagi-pagi sudah gedebak-gedebuk, ada sesuatu hal yang bikin gak enak, keki gitu, sepanjang hari akan perasaan saudara gak enak. Jadi saya undang saudara untuk kita akan seminggu sekali setiap Sabtu jam 6 pagi. Itu doa pagi. Tidak ada paksaan, tidak ada tuduhan, saudara yang mau datang boleh. Dan disambut dengan senang hati. Dan saya menemukan satu hal yang disingkapkan. Saudara tahu, saya jadi tahu ini, passionnya Risma itu yang saudara mau di-spill gak? Santi mana Santi? Santi di luar. Oh tapi dengar, oke. Risma ini rupanya pengen banget jadi WL. Saudara setuju nggak jadi WL? Suara angan-angan. Hati-hati dengan angan-anganmu Risma. Ya saudara, jadi bulan ini temanya adalah something different, sesuatu yang berbeda. Sepanjang tahun ini kita akan dibawa melewati perjalanan di kitab Kejadian ya. Mulai dari Januari kita belajar tentang Adam dan Hawa, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran Tuhan rusak, gambar Allah di dalam diri Adam dan Hawa rusak. Kemudian Februari kita mempelajari tentang kisah Nuh, ya bagaimana manusia yang rusak itu, kemudian mereka kayak mesti dilenyapkan ini. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan berpikir begitu, tapi Tuhan memilih satu keluarga untuk disisihkan, untuk memulai lagi dari awal. Tetapi di bulan yang ketiga, rupanya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan melenceng, tidak align dengan rancangan Allah. Mereka mulai membangun menara Babel sebagai simbol pencapaian-pencapaian mereka. Nah, kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh dunia, dan bulan ini kita belajar tentang seseorang ketika Tuhan dari orang-orang yang terserak itu, Tuhan menarik satu orang khusus supaya rencana Tuhan itu boleh terlaksana kembali. Namanya Abraham. Nah, yuk kita belajar dari Abraham. Pak, ini gimana ya caranya ya? Oh udah, oke. Tadi kalau getar berarti oke. Oke. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, saudara tahu ya bahwa Abraham itu asalnya namanya Abram, belum diubah jadi Abraham. Abram itu artinya Bapa yang terpuji, Bapa yang ditinggikan. Ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1 sampai 7 itu kalau mau diringkas, ya di ayat 1 ini saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, sesuatu yang begitu luas, dari sanak saudaramu rodok menyempit, ya, dari keluarga besar, dari sukumu, dan dari rumah bapamu menyempit lagi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan tak kasih warna merah saudara supaya saudara melihat apa saja sih yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Pertama, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kedua, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Yang ketiga, dan engkau akan menjadi berkat. Kalau orang-orang di Babel itu mereka bilang, marilah kita mencari nama buat diri kita sendiri. Mereka ingin membuat nama mereka masyhur dengan usaha sendiri, tapi Abram ditarik keluar oleh Tuhan. Tuhan bilang, aku yang akan membuat namamu masyhur. Ya. Terus aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau dalam bahasa aslinya, saudara, ini terus gimana ya Pak? Kok enggak muncul bunder-bundernya ini? Oh, digeser ke kanan. Apanya yang digeser ke kanan, Bu? Oh, ini. Luar biasa ini. Nah, ini saudara, ini orang-orang ya. Ini dalam bahasa aslinya, orang-orang yang kedua ini sebetulnya cuman orang gitu loh. Jadi aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan orang yang mengutuk engkau aku akan kutuk. Tuhan menunjukkan bahwa akan ada begitu banyak orang yang memberkati Abraham dan keturunannya, dan sebetulnya orang yang mengutuk itu sedikit saja sih. Di antara semua orang-orang yang memberkati, orang yang mengutuk itu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Saudara perhatikan. Abram ini kaya raya, saudara. Balik back lagi. Nah, ya ini. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Dia punya budak-budak di sana ketika Tuhan panggil. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Ini posisinya Abram belum tahu loh tujuannya kemana. Tuhan cuma bilang, kamu pergi sana, nanti akan kutunjukkan. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Disitulah akhirnya Abram ngerti, oh di sini loh Tuhan baru bicara setelah dia sampai. Negeri ini yang aku akan mau berikan keturunanmu. Lalu disitulah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi kembali lagi saudara, kalau disingkat, ini cerita tentang Tuhan sedang ngomong, Abram, kamu keluar, ya, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu, kemudian kamu jalan ke sebuah negeri, masuk ke negeri yang akan aku tunjukkan padamu. Abram nggak tahu itu di mana, ya. Nah, saya senang dengan peta, makanya tak tunjukin saudara pakai peta. Ini asalnya Abraham, Ur Kasdim. Ya. Ini kalau sekarang ini Irak. Ini wilayah ini adalah wilayah Irak. Ya, di sini ada Teluk Persia,
Kesini sedikit Selat Hormuz yang sekarang lagi heboh di mana-mana. Sedikit sekali di sini. Ini Iran di sini nih yang pegunungan nih. Ini Iran, ini Irak. Jadi Abraham itu aslinya orang Irak, saudara. Kemudian dia berjalan ke Haran. Nih Haran, dia belum tahu wilayah yang harus dia tuju. Ini kira-kira wilayah selatan Turki, karena di sini Turki. Kemudian dia berjalan lagi ke sini, ke Sikem, di wilayah Kanaan. Kenapa dia harus muter begini? Ini kira-kira 2000 km, saudara. Di sini 100 km segini, 150. Jadi ini kira-kira 2000 km, percayalah saya sudah mengukur, saudara. Nah, bisa sebetulnya dia langsung ke sini, tapi di sini ini padang gurun. Sulit sekali dilewati, sehingga makanya dia lewat ke atas menyusuri sungai. Biasanya sungai itu daerah-daerah yang subur, yang banyak tanaman dan sebagainya. Kemudian dia sampailah di Sikem. Ur itu tempat yang betul-betul kota besar, pusat perdagangan, pusat ekonomi, dan Ibrani 11 ayat 8 mengatakan karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa tahu tempat yang ditujunya. Saudara bayangkan kalau pagi-pagi ya, saudara tiba-tiba mendengar sebuah suara, Risma, pergilah ke suatu tempat, begitu. Risma pasti akan bingung, ya kan? Abraham itu belum pernah mendengar suara Tuhan. Saudara, menurut saudara Abraham adalah penyembah Tuhan ketika dia dipanggil Tuhan? Oh enggak sama sekali. Saudara mau buktinya? Ini kota Ur Kasdim, gambaran oleh Gemini AI. Yosua berkata begini, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, kira-kira 1000 sampai 500 tahun kemudian, Yosua berkata pada seluruh bangsa Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah pada ilah-ilah lain. Ini slide terakhir, saudara. Ya, Abraham itu penyembah ilah-ilah lain. Dia bukan penyembah Tuhan. Tapi Tuhan panggil dia keluar, dia nggak pernah kenal ada Tuhan yang bisa berbicara. Abraham, pergilah tinggalkan negerimu. Dia pasti bingung, tapi dia taat juga. Saudara, ini luar biasanya, makanya Abraham tuh dikatakan bapa dari orang percaya. Karena saking dia itu luar biasanya, dia itu menyembah patung-patung kecil yang ditaruh di rumah-rumah. Kalau saudara tahu rumah-rumah orang Chinese itu suka biasa ada patung-patung, ada meja sembayangan untuk bersembahyang pada leluhur. Abraham itu penyembah leluhur. Dan biasanya pada masa itu leluhur-leluhur yang sudah meninggal itu lama-lama dianggap menjadi pelindung rumah tangganya, pelindung rumahnya, dan diserupakan dengan patung-patung kecil yang namanya terafim. Kalau saudara pernah ingat, Rahel itu menyembunyikan terafim ayahnya. Kalau saudara nggak ingat, nanti suatu saat kapan Pak Kiki akan jelaskan tentang terafim. Ya, nah saudara, Abraham itu penyembah dewa-dewa kecil yang pasti nggak pernah ngomong sama dia. Tapi suatu hari dia mendengar suara Tuhan, Abraham bangun, pergi, tinggalkan negerimu, rumah ayahmu, sanak keluargamu, pergi ke suatu tempat yang tanda tanya besar. Bagaimana keadaan Abraham pada saat itu? Apakah dia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit? Enggak. Dia sedang puncak, mungkin di puncak kekayaannya, puncak kesuksesannya. Dia sedang menikmati hidup. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak harta benda, dia punya banyak budak-budak. Tapi Tuhan bilang pergi. Dan dia pergi, saudara.
tanpa tahu yang dituju. Apa saja yang dia tinggalkan, lihat saja. Ur Kasdim ini sebuah kota yang besar, dan selalu kota pada masa itu dikelilingi oleh tembok-tembok besar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menahan serangan musuh. Jadi Abram itu dalam kondisi situasi paling aman ketika dia ada di dalam kota. Dan ketika dia harus pergi meninggalkan kota itu, menyusuri sungai, dia dalam keadaan yang paling rentan, paling mudah diserang. Jadi apa yang dikorbankan oleh Abram pada waktu itu ketika dia memilih untuk mengikuti suara yang berkata kepadanya pergi. Dia mengorbankan rasa amannya. Kita itu, saudara, punya rasa aman tergantung pada hal yang kita pegang. Ada banyak orang memiliki rasa aman kalau dia punya duit. Wis kalau punya uang, aku rasanya aman. Enggak usah mikir awal bulan depan bayar sekolah anak-anakku sebentar lagi lulus, masuk ke tingkat yang lebih tinggi harus sedia uang. Kalau dia punya uang, rasanya aman. Ya. Kebanyakan dari kita seperti itu. Ada asuransi, rasanya aman. Saudara. Saya beli beberapa polis asuransi untuk meningkatkan rasa aman saya. Paling enggak, kalau saya meninggal tiba-tiba, keluargaku enggak sengsara. Mereka dapat uang asuransi dari perusahaan asuransi, dari polis yang saya beli. Kita menaruh rasa aman di tempat-tempat yang menurut kita bisa menjamin masa depan kita. Beberapa orang punya rasa aman dari kartu BPJS yang dia punya. Nanti kalau aku sakit, paling tidak aku bisa berobat, enggak usah bayar. Saudara pernah lihat orang-orang yang senangnya foto dengan pembesar-pembesar, dengan gubernur, dengan wali kota, dengan presiden, kemudian dipasang di status-statusnya. Mereka punya rasa aman melalui koneksi yang mereka punya. Ketika anak opo-opo, ini loh, aku punya backing ini. Begitu. Nah, rasa aman kita itu seringkali di tempat yang salah. Dan kadang-kala Tuhan memanggil kita keluar untuk supaya kita sadar. Rasa aman kita itu tidak seharusnya ditaruh di uang, tidak seharusnya ditaruh di asuransi, tidak seharusnya ditaruh di kartu BPJS, tidak seharusnya ditaruh di HP-mu. Anak-anak muda ini rasa amannya di HP-nya dia. Coba HP-nya ketinggalan di rumah, mending wis aku balik wae untuk ngambil HP. Begitu. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa rasa aman kita yang sesungguhnya itu di Tuhan. Begitu. Karena yang kita sandarkan, rasa aman itu seringkali juga tidak aman. Kondisi ekonomi bisa membuat uang kita tiba-tiba hilang. Kita ditipu, bisa hilang semuanya. Ya, asuransi sekarang benar-benar, saudara, polisnya naik berkali lipat. Gitu. Polisnya naik enggak Pak? Nek sudah klaim biasanya juga naik. Tapi ya saudara, oke lah itu menjadi apa namanya spare cadangan. Oke, tapi rasa amanmu yang sesungguhnya itu harus berasal dari Tuhan. Dan Abram itu meninggalkan itu karena dia tahu yang dia ikuti itu suatu pribadi yang berkuasa. Abram mengorbankan apa lagi saudara tahu? Dia tinggal di kota yang enak, semuanya ada. Semuanya ada di sini. Tapi dia harus meninggalkan itu semua, meninggalkan kenyamanannya. Untuk ke suatu tempat yang dia tidak tahu, menuju ketidakpastian. Nah seringkali saudara, Tuhan itu akan mengeluarkan kita dari rasa nyaman kita, mengguncangkan kita, karena rasa nyaman itu bikin kita tidur. Ya. Minggu lalu Astin sama Risti bilang, kalau Bapak yang khotbah banyak yang tidur. Saudara berarti nyaman dengar suara saya. Saking nyamannya juga ngantuk. Ya kan?
Suara saya soft spoken, gitu kan. Terus ya pokoknya enak. Rasa nyaman bikin engkau tidur, saudara. Nyaman itu bikin engkau enggak merasa perlu untuk berdoa. Tapi coba kenyamananmu hilang, diambil sama Tuhan, tinggalkan rasa nyamanmu, masuk ke sebuah negeri antah berantah. Engkau akan mulai berdoa, Tuhan, ini aku di mana? Aku mau dibawa kemana Tuhan? Tapi itu perlu saudara, penting saudara untuk meninggalkan rasa nyaman. Ya, makanya saudara mungkin merasa bahwa wah, kok enggak selesai-selesai. Yang ini masalah ini sudah selesai, ada lagi masalah baru, ada lagi masalah baru. Itu Tuhan sedang menolong saudara supaya saudara enggak diem saja, kemudian ngantuk tertidur. Ya, kalau di tempat yang dingin, orang yang di lereng gunung, di puncak gunung, ada yang namanya hipotermia. Ketika suhu tubuh bisa menjadi turun dengan sangat rendah, dengan ekstrim, terus orang mulai ngantuk. Dan kalau sudah ngantuk itu bisa meninggal, bisa mati, saudara. Jadi harus berusaha melek terus. Nah saudara, syukuri saja kalau engkau sekarang di zona yang tidak nyaman. Justru kalau engkau di zona yang nyaman, mungkin ada yang salah dengan dirimu. Kamu terlalu santai dengan hidupmu. Apalagi yang ditinggalkan oleh Abraham. Kebiasaan-kebiasaan lama, relasi yang baik dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya. Keluarganya yang mengcover dia, keluarga besarnya. Kalau ada apa-apa, aku punya keluarga besar yang bisa mengcover aku. Mungkin dia setiap akhir minggu, dia bikin acara makan-makan, dia panggil teman-temannya, itu hal yang menyenangkan. Tapi dia harus tinggalkan itu semua. Mindsetnya harus berubah. Cara berpikirnya tiba-tiba harus berubah. Mindset orang yang tinggal di kota itu berbeda dengan orang yang tinggal di desa. Makanya orang banyak cari pindah ke kota kecil, mereka pengen slow living. Cara berpikirnya sudah tidak diburu-buru dengan, ini Mary ini sedang slow living ini. Ya, rasanya seneng begitu. Tetapi juga ada tantangan-tantangan baru. Yang ketika di kota besar semua disediakan, dan sekarang mereka harus mengupayakan sendiri. Itu yang dikorbankan oleh Abraham. Tapi saudara, tantangan tidak berhenti di situ, saudara. Butuh iman yang besar untuk meninggalkan itu semua. Untuk memulai sesuatu yang baru, butuh iman yang besar. Tetapi butuh iman yang lebih besar lagi, saudara, untuk masuk ke tanah perjanjian. Banyak orang mereka nggak tahan, ya. Tuhan, nggak selesai-selesai perjalananku. Saudara ngerti? Bangsa Israel itu sudah hampir selangkah masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan mereka setahun, sudah selangkah hampir masuk ketika mereka mendengar bahwa penghuni tanah perjanjian itu orang-orang Kanaan yang besar-besar. Itu tadi Abram, dia masuk ke tanah Kanaan dan di situ dikatakan di situ orang-orang Kanaan tinggal di situ. Ternyata ketika Tuhan membawa saudara ke suatu tempat, bukan berarti semuanya beres. Justru tantangan yang sesungguhnya muncul, saudara, dan banyak orang nggak tahan di situ. Bangsa Israel ketika mereka tahu bahwa penghuni kota itu, Kanaan itu, begitu orang-orang yang menginginkan, mereka akhirnya ciut hatinya. Imannya langsung jadi tawar hati. Mending kita balik aja lah. Ketimbang kita harus berhadapan dengan orang-orang itu. Dan itulah awal mula mereka harus muter lagi selama 40 tahun di padang gurun. Sampai orang-orang itu mati yang bersungut-sungut, baru sisanya boleh masuk. Butuh iman yang lebih besar untuk menggenapi rencana Tuhan buat saudara. Ya, karena Abram itu dia nggak ngerti
tantangan apa yang ada di depan. Dia nggak tahu bahkan tanahnya di mana tujuannya. Begitu sampai Kanaan, dia melihat ini ada orang-orang besar, orang-orang yang kuat, mungkin dia keder. Tapi Tuhan bilang, lah di sini Abram, ini tempatmu akan di sini. Saudara mungkin akan seperti itu. Saudara mungkin engkau ada, sebagian dari saudara mungkin ada di fase sedang keluar dari kenyamananmu. Sebagian saudara mungkin ada di fase di tengah-tengah perjalanan. Sebagian saudara mungkin ada di fase sudah siap untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi saudara akan melihat begitu banyak tantangan. Nah saya bilang saudara, ketika engkau melangkah masuk, kemudian melihat semuanya sulit, begitu susah. Sangat mungkin saudara perhatikan, sangat mungkin engkau justru sedang di jalur yang benar. Sangat mungkin ketika tantangan itu begitu besar, sangat mungkin engkau sedang di track yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan. Makanya saya kan selalu bilang, kalau ada orang, Pak saya mau begini-begini, saya tuh sekarang hampir jarang bilang, oke, semoga lancar semuanya ya. Saya enggak seperti itu, saya cuman, kalau saya diminta untuk mendoakan, saya cuma bilang ada banyak tantangan di depan, tapi Tuhan akan menyertai engkau. Saya bilang begitu. Saudara, dimanapun saudara, akan ada banyak tantangan di depan. Ya. Tapi saudara, janji-janji Tuhan itu akan terwujud dalam hidupmu, itu bukan berdasarkan kemampuanmu. Ya, banyak orang ketika dia diberi tantangan baru oleh Tuhan, dia akan langsung mikir gitu. Oke, di sana ada apa ya? Di sana bisa enggak aku bisa menerapkan skillku yang aku punya enggak? Di sana bisa enggak aku hidup? Nanti kira-kira aku tinggal di mana? Misalnya ini berbicara tentang suatu tempat. Oke, di sana anakku iso sekolah di mana enggak? Saudara, bukan seperti itu. Bukan berdasarkan kemampuanmu, bukan berdasarkan kondisimu saat ini, maka janji itu akan terwujud nyata, tapi berdasarkan siapa yang membuat janji. Kalau yang membuat janji Tuhan, dia akan membuat itu terwujud. Begitu saudara. Jadi saudara jangan menaruh semuanya, itu beban itu di pundakmu. Waduh, aku raiso iki. Aku enggak bisa. Saudara, Petrus itu dikasih tugas baru oleh Tuhan dan dikasih kemampuan baru. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya beberapa minggu lalu ngobrol dengan seseorang yang dia di gereja pelayanannya itu cukup banyak. Dia memimpin pujian, dia memimpin sel, dia di pekerjaannya dia harus sering berbicara di depan umum. Terus dia bilang begini, Pak tahu enggak, saya itu asalnya sangat introvert. Saya itu enggak mau ngomong sama orang lah. Persis kok Pak Kiki loh saudara. Pak Kiki sekarang dia ngomong di depan orang. Ya. Tuhan memperlengkapi dengan kemampuan-kemampuan baru ketika dia memanggilmu. Hal-hal yang saudara enggak pernah pikirkan bisa lakukan, dia akan perlengkapi sehingga saudara bisa melakukannya. Begitu cara Tuhan. Jadi jangan taruh di pundakmu sendiri beban itu saudara. Biarkan wis to, itu urusannya Tuhan. Iso atau enggak, terwujud atau enggak, itu urusannya Tuhan saudara. Jadi kita hari ini belajar untuk beriman sama Tuhan. Saudara, dimanapun posisimu, saudara, entah di awal mulai melangkah, di tengah-tengah, atau saudara sudah mulai masuk tanah perjanjian, saudara butuh iman yang kuat, yang tidak mudah berhenti di tengah-tengah, saudara tawar hati, kecewa, saudara pikir kayak ini bukan jalan yang benar. Ingat saudara, ketika semuanya tampak begitu sulit, begitu susah untuk dicapai,
saat itu saudara, saatnya saudara berbalik pada Tuhan, memandang Tuhan, siapa yang memberi janji. Tuhan mungkin akan menggoncangkan kenyamananmu, supaya saudara berdoa, supaya saudara naik level imanmu. Jadi engkau lebih kuat, engkau lebih tangguh, saudara lebih tahan banting. Saudara lebih resilient. Ya. Ini kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak baik. Saudara. Tapi Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Nah, ketika engkau melewati masa-masa yang tidak baik, ingat. Tuhan itu saudara, bagaimana kita yakin bahwa Tuhan itu melakukan apa yang Dia janjikan. Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang pernah meramalkan kebangkitannya. Ada banyak orang mungkin bisa meramalkan matinya kapan, tapi gak ada orang yang bisa meramalkan dia bisa bangkit. Bukan hanya bangkit, tetapi kapan bangkitnya 3 hari kemudian. Dan kebangkitan Yesus itu validasi pernyataannya dan semua janji-janjinya. Jadi ketika Dia bilang, aku menyertai engkau saudara, saudara wis gak perlu ragu lagi. Dia sungguh-sungguh menyertai saudara. Masa depanmu ketika engkau ada di jalur yang benar, berarti sudah terjamin saudara. Dia menyertaimu, Dia akan membawa engkau masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita berdoa, saudara kita bangkit berdiri.